Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Ini saya akan menginformasikan terkait dengan pencairan tambahan 2 bulan 100% tunjangan sertifikasi guru ya, atau lebih di tepatnya TPP yang dalam bentuk THR maupun gaji ke-13. Sepertinya masih banyak guru-guru yang belum memahami hal tersebut sehingga menimbulkan banyak pertanyaan antara Bapak Ibu guru ya. Kenapa kok tidak dapat TPP dan lain sebagainya. Nanti saya akan menunjukkan pertanyaannya, tapi tidak saya ambil semua ya. Tapi sepertinya ini lebih kepada private pertanyaan, tapi saya akan menjelaskan secara general untuk biar bisa merangkul semua Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi pertanyaan yang muncul, bagaimana perkembangan TPP dan TPG 100% ya. Nah, ini lebih kepada pertanyaan yang hanya ditujukan mungkin hanya sekelompok guru ya, tetapi lebih tepatnya itu adalah apakah mungkin semua daerah itu mendapatkan TPP ataupun TPG gitu ya, ataupun sebenarnya apakah semua guru itu akan mendapatkan TPP ataupun TPG. Nah, ini seringkali saya sampaikan bahwa penting untuk Bapak Ibu guru itu memahami aturan yang sudah telah ditetapkan ya. Jadi kita harus punya komitmen terhadap setiap perkembangan kebijakan yang dimunculkan semacam itu. Nah, jadi berbicara terkait dengan TPP, tambahan penghasilan pegawai 100%, sebenarnya itu adalah sudah dicairkan di beberapa daerah Bapak Ibu, dan sudah banyak daerah yang menerimanya. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa kenapa kok daerah saya tidak mendapat, sedangkan daerah yang lain dapat, itu pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, hanya saja perlu dipahami bahwa TPP itu sumbernya dari APBD Bapak Ibu, bukan dari APBN. Nah, oleh karena itu tidak semua daerah itu akan mendapatkan TPP ini, gitu. Terkecuali daerahnya itu memang menganggarkan. Jadi kalau misalnya sebelumnya tidak pernah Bapak Ibu dapat dan kemudian tidak pernah dianggarkan mungkin oleh daerahnya, ya mungkin saya tidak tahu terhadap kepentingan masing-masing daerah. Nah, kemudian kalau di tahun 2025 Bapak Ibu guru itu dapat dan sebelum-sebelumnya tidak dapat, maka itu berarti daerahnya menganggarkan TPP tersebut. Nah, tetapi kalau kemudian daerahnya itu sejak dari tahun-tahun sebelumnya dia tidak menganggarkan, ya pasti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya TPP itu sumber pendanaannya dari APBD, ya, bukan dari APBN. Nah, oleh karena itu ini tergantung dari kemampuan finansial masing-masing daerah, gitu. Dan tergantung dari apakah daerah tersebut itu menganggarkan hal tersebut. Nah, itu seharusnya kalau misalnya Bapak Ibu paham aturan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah, nah mungkin daerah-daerahnya juga tidak dijelaskan kepada Bapak Ibu guru, ya pada akhirnya memang menimbulkan pertanyaan, dan itu wajar sebenarnya. Tetapi kalau bagi saya semestinya semua guru itu nggak mau mandang dia finansial daerahnya bagus atau tidak, seharusnya dapat. Itu kalau pola pandangan saya ya, karena ya kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu PNS dan non-PNS. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan antara daerah yang memiliki finansial yang bagus sama yang tidak gitu ya. Karena tujuannya adalah sama. Mereka ikut serta mencerdaskan anak bangsa, semacam itu. Jadi kerjaannya sama, ya mereka harus mendapatkan hak yang sama. Semestinya seperti itu. Itu kalau pola pikir saya semacam itu. Nah, sayangnya kan kalau kita berbicara tentang kebijakan dan aturan yang terjadi di lapangan kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya memahami apa yang Bapak Ibu resahkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya pemerintah itu bisa menganggarkan ya semua termasuk gaji ke-13, kemudian THR dan lain sebagainya, dan tidak
apa ya, tidak bersandar pada APBD gitu. Nah, status pencairan TPG 100% ini itu, kalau yang TPG itu sampai detik ini ya, saya belum mendapatkan informasi yang valid terkait dengan apakah TPG 100% itu sudah dicairkan gitu ya. Tetapi sepengetahuan saya, ketika saya bertanya ke beberapa narasumber, itu memang belum dicairkan. Nah, TPG ini diberikan untuk guru yang tidak menerima TPP, Bapak Ibu ya. Ini juga yang banyak ditanyakan di kolom komentar YouTube saya gitu, yang banyak meninggalkan komentar di YouTube saya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu apresiasi dan harus mengetahui bahwa berbicara terkait dengan TPG itu hanya diberikan oleh guru-guru yang tidak menerima tunjangan profesi ya. Guru ya, TPP lah, tunjangan tambahan gitu tuh, tambahan. Nah, itu baru diberikan. Bukan berarti Bapak Ibu sudah menerima TPP kemudian akan menerima lagi TPG 100% itu. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya itu adalah perkiraan pencairan TPG ini. Jadi kalau kita mengikuti pola di tahun 2004 ya, waktu itu ini menunjukkan pencairan TPG itu terjadi di bulan Desember ya. Nah, postingan guru itu tahun lalu menunjukkan cair di tanggal 19 sampai 30 Desember. Nah, itu ya menjelang mau tahun baru gitu ya. Itu kalau kita mengacunya ke tahun 2024. Nah, harapannya di tahun 2025 itu harus lebih cepat seperti itu ya. Jadi tidak perlu harus menunggu di akhir tahun seperti itu ya. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan antara TPP dan TPG dan dasar hukum. Ini sekali lagi saya jelaskan karena sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau TPP atau disebut dengan tunjangan dari daerah, sumber penghasilannya atau sumber uangnya itu dari APBD, itu biasanya untuk guru yang mendapatkan tunjangan daerah. Sedangkan TPG itu tunjangan dari pusat untuk guru yang tidak menerima TPP. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, guru sertifikasi, dalam hal ini adalah guru ASN, itu berhak menerima tambahan 2 bulan TPG dan THR ya, dalam THR dan gaji ke-13. Itu ya. Nah, ini lagi-lagi hanya ASN yang dipikirkan. Gitu, bukan memikirkan guru-guru yang non ASN. Padahal kita memiliki tugas dan fungsi yang sama gitu. Nah, kalau guru non ASN yang belum masuk dalam regulasi untuk menerima tambahan tersebut gitu. Jadi ya begitulah negara kita Bapak Ibu ya, selalu membeda-bedakan. Ini bukan hanya terjadi di guru saja, di dosen pun seperti itu. Gitu. Jadi dan mungkin di kementerian-kementerian yang lain juga sama seperti itu. Jadi kita kalau mau berbicara tentang adil dan tidak adil, itu lebih banyak tidak adilnya gitu. Ini bukannya mengkritisi aturan ya, tetapi saya kira apa bisa mewakilkan perasaan teman-teman guru yang non ASN seperti itu. Nah, kemudian ini dasar hukumnya sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, isi pasalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau malas membaca semuanya ya, Bapak Ibu bisa langsung ke pasal 9 ayat 4, di mana jika guru tidak menerima tambahan penghasilan dari APBD ya, tidak termasuk TPP, maka dapat diberikan tunjangan profesi guru 1 bulan penuh yang dibiayai oleh pusat. Nah, cuma kan ini juga perlu data yang valid ya terkait hal tersebut. Sedangkan kalau di ayat 2-nya itu jika daerah memberikan TPP, maka hal ini itu memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa masing-masing daerah itu memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda. Nah, apakah daerahnya itu menganggarkan atau tidak? Nah, itu tergantung dari daerah masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya simpulkan di sini bahwa untuk TPP 100% itu sudah cair di beberapa daerah, sedangkan yang TPG itu belum. Nah, TPG itu diprediksi akan cair Desember, jadi mengikuti pola di tahun 2024. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus tetap memantau ya informasi resmi dan kabarnya jika daerah Anda itu sudah cair. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.